Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfat Ramadan. Pada hari ini saya akan menjelaskan pengerjaan UTS saya, yaitu UTS Sistem Kendali dari kelas C. Untuk nomor pertama, pertanyaannya yaitu berikan penjelasan singkat mengenai pemodelan sistem mekanik. Yang pertama, sistem translasi, yaitu sistem translasi merupakan sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus. Sistem ini terutama terdiri dari elemen dasar, yaitu massa, pegas, dan dashpot atau peredam. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya tersebut akan ditentang oleh gaya berlawanan karena massa, elastisitas, dan gesekan dari sistem. Karena gayanya yang diterapkan adalah gaya yang berlawanan dalam arah yang berlawanan, maka jumlah aljabar gaya yang bekerja pada sistem adalah nol. Kemudian pada poin B, yaitu sistem pegas. Di sini terdapat ilustrasi dari sistem pegas dengan K konstanta pegas, F yaitu gayanya, X yaitu perpindahannya. Pegas adalah sebuah elemen yang menyimpan energi potensial dalam suatu sistem mekanik. Jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, maka gaya tersebut ditentang gaya yang berlawanan karena elastisitas pegas. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan perpindahan gas. Pada ilustrasi berikut, kita asumsikan massa dan gesekan tidak berpengaruh. Kemudian yang C yaitu sistem Pertman. Sistem peredaman. Jika sebuah gaya diberikan pada dashboard B, maka gaya tersebut ditentang oleh yang berlawanan karena gesekan dari dashboard. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dashboard. Pada ilustrasi berikut, kita asumsikan massa dan elastisitas pegas diabaikan. Nah, di sini tidak di ilustrasi di sini kita tidak mencantumkan elastisitas pegas karena di sini terdapat dashboard yang akan menerima gesekan dengan arah yang berlawanan. Kemudian untuk nomor 2, itu jelaskan secara singkat mengenai yang pertama, permodelan sistem mekanik berdasar analogi listrik. Jawabannya, dua sistem dapat dikatakan analog satu sama lain jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, kedua sistem secara fisik berbeda. Yang kedua, permodelan persamaan diferensial kedua sistem ini sama. Sistem kelistrikan dan sistem mekanik adalah dua jenis sistem yang berbeda secara fisik. Oleh karena itu, dapat dikatakan analog satu sama lain. Ada dua jenis analogi listrik dari sistem mekanik translasi, yaitu analogi tegangan gaya, force, dan analogi arus gaya. Kemudian pada poin B, pemodelan sistem mekanik berdasar analogi tegangan listrik. Untuk jawabannya, persamaan matematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikan. Di sini terdapat dashpot, di sini terdapat elastisitas pegas atau konstantanya, di sini terdapat meshnya, kemudian ada gaya yang diberikan gaya dan juga di sini ada perpindahannya. Dalam ilustrasi berikut, persamaan gaya seimbang untuk sistem mekaniknya adalah F sama dengan Fm ditambah Fb ditambah Fk, yaitu gaya misalkan ditambah gaya dashboardnya, kemudian ditambah gaya pegasnya. Jadi F sama dengan M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah B dx per dt ditambah Kx. Kemudian perhatikan ilustrasi rangkaian RLC dalam sistem kelistrikan berikut. Ini terdapat resistansi, di sini terdapat L-nya, kemudian di sini ada C kapasitor. Dalam ilustrasi berikut, persamaan mesh sistem kelistrikannya adalah P sama dengan RI ditambah LDI per dt ditambah 1 per C integral I dt. Dengan substitusi I sama dengan dq per dt ke persamaan 2, maka didapat sebagai berikut. P sama dengan R dq per dt ditambah L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah Q per C. Jadi, P sama dengan L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah 1 per C dikali Q. Dengan membandingkan persamaan 1 dan 3, maka akan didapat perbesaran analog dari sistem mekanik translasi dan sistem kelistrikan sebagai berikut. Ini terdapat tabel sistem translasi mekanik, di sini sistem kelistrikannya. Bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk poin ketiga dari
pertanyaan nomor 2 yaitu membandingkan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Jawabannya didapat dari persamaan 4 dan 3, yang dimana persamaan 4 adalah persamaan torsi seimbang dari ilustrasi berikut. Jadi di sini torsinya secara jam-jam dan dengan tangensialnya. Dari analogi torsi atau rotasi berikut didapatkan T sama dengan J di kuadrat theta per dt kuadrat ditambah B d theta per dt ditambah k theta. Maka untuk sistem perbandingan besaran analognya adalah sebagai di tabel berikut. Di sini sistem rotasi mekaniknya, di sini sistem listriknya, tapi dengan tegangan listrik dan sebagainya. Kemudian pertanyaan nomor 3, yaitu sebuah balok mewakili fungsi alih suatu komponen. Balok ini memiliki masukan tunggal dan keluaran tunggal. Blok berikut menunjukkan bahwa blok ini memiliki XS sebagai masukan, YS sebagai keluaran, dan GS sebagai fungsi transfer. Di sini XS berfungsi sebagai masukan, dan GS-nya di sini sebagai fungsi transfer. Di sini YS-nya sebagai keluaran. Biasanya fungsi berikut. Fungsi transfernya adalah ini GS, yaitu perbandingan keluaran dibandingkan dengan masukannya. Kemudian jadi YS di sini sama dengan fungsi dari transfernya dikalikan dengan fungsi masukannya, di mana keluaran YS adalah hasil yang diperoleh dengan mengalihkan fungsi transfer blok GS dengan masukan X per S. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4, atau pertanyaan terakhir, yaitu sistem kendali diagram blok aljabar, blok yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Dua buah balok berikut memiliki fungsi alih G1S dan G2S yang dihubungkan secara paralel. Keluaran dua blok ini terhubung ke titik penjumlahan. Ini bisa lihat masukannya kemudian memiliki dua fungsi transfer dan juga dua keluaran yang nantinya akan disatukan dan menghasilkan satu keluaran. Kombinasi ini akan didapatkan output YS sebagai YS sama dengan Y1 tambah Y2, di mana Y1 sama dengan Y1 kali XS dan Y2 sama dengan Y2 XS, atau YS sama dengan Y1 dikali X ditambah Y2 dikali X sama dengan Y1 tambah Y2 dikali XS. Bandingkan persamaan ini dengan bentuk benda persamaan keluaran YS sama dengan GS dikali XS, di mana GS sama dengan G1 tambah G2, itu berarti dapat dipresentasikan koneksi paralel dua blok dengan satu blok. Fungsi alih blok tunggal ini adalah jumlah dari fungsi alih kedua blok tersebut. Diagram blok ekivalen ditunjukkan sebagai berikut. Ini bisa dilihat satu masukan dijadikan dua fungsi, kemudian menghasilkan satu output. Berdasarkan proses penyederhanaan blok paralel ini dengan tidak mengubah hasil keluarannya. Di sini dijelaskan sistem kendali diagram blok aljabar, blok yang terhubung secara paralel akan memiliki masukan yang sama. Dua buah balok berikut memiliki fungsi alih G1S dan G2S yang dihubungkan secara paralel. Keluaran dari dua blok ini terhubung ke titik penjumlahan. Nah, di sini satu masukan yang tadi memiliki dua fungsi, kemudian disederhanakan menjadi satu balok yang nanti fungsinya di sini itu sudah mengeluarkan dua output, yang nantinya dua output tersebut masuk ke dalam sistem fungsi yang menghasilkan satu output. Dari soal di atas, proses penyederhanaan saya sudah cukup jelas, yaitu bisa kita lihat persamaan outputnya, yaitu pada kombinasi koneksi paralel dua blok di atas dia dapat persamaan YS dengan Y1S tambah Y2S. Dan pada koneksi paralel blok tunggal di bawahnya didapatkan persamaan output YS sama dengan G1 ditambah G2 dikalikan dengan XS. Dari persamaan output kombinasi pertama apabila dijabarkan secara aljabar, maka G1S sama dengan G1S dan Y2S sama dengan G1S dikalikan dengan XS. Maka fungsi persamaan setelah mensubstitusi Y1S dan Y2S akan menjadi YS
sama dengan G1S dikalikan XS ditambah G1S ditambah dikalikan XS. Jadi hasilnya menjadi G1 ditambah G2 dikalikan XS. Seperti yang di atas tersebut. Oleh karena itu, representasi koneksi paralel dua blok oleh koneksi paralel blok tunggal atau satu blok merupakan proses yang menjelaskan bahwasannya proses penyeradan sistem kendali ini tidak mengubah hasil keluaran atau outputnya. Kemudian penjelasan soal pengerjaan UTS dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maklumi. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.